Halo, Assalamualaikum Sobat Bipa. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya. Perkenalkan, saya Ibu Betaria. Di sini kita belajar bahasa Indonesia untuk di kelas Bipa, bahasa Indonesia untuk penutur asing, Indonesian language for foreigners. And in this channel, we have some expressions and grammar to use in Indonesian language. Jangan lupa selalu siapkan buku dan buku kalian untuk mencatat, dan juga perhatikan cara pengucapan tiap kosakata yang kita pelajari, khususnya hari ini ya. So, apakah kalian sudah siap? Are you ready? Oke? Ya, ayo kita mulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang phrases used in problem solving, asking and suggesting solutions in Indonesian language. Yeah, so how to use phrases used in problem solving, asking and suggesting solutions in Indonesian language. Seperti apa yang bisa dilakukan? Kita bisa. Oke, kita langsung lanjutkan ya. Nah, selamat datang sekali lagi di kelas BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ayo kita mulai pelajaran hari ini. Topik kita kali ini seperti yang sudah saya sebutkan, this is our topic today, problem solving, about asking and suggesting solutions in Indonesian language. We know that when facing a certain problem needed to be solved, we can use the following phrases to ask if we take part in programs designed to overcome the problem. Ya, kalian bisa menggunakan frase ini untuk bertanya. Ya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, ini adalah jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan. You can say, apa yang bisa dilakukan? Atau, apa yang bisa dikerjakan? Nomor 2, bagaimana bisa persoalan ini diatasi? Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dalam hal ini? So these 3 points, I'll give you some examples for each point. Okay? Kita mulai dari yang pertama, ya. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dikerjakan? What can be done? Kita bisa menggunakan ekspresi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan. Kita baca contohnya ya. So you may read after me. Let's read out this dialogue. Kita mulai membaca ya. Perhatikan kosakatanya, cara pengucapan tiap kosakata. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran sungai di desa ini? Ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Sorry, it's typo ya, bukan dilajukan tetapi dilakukan. Ya. Ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, penduduk desa ini harus dididik supaya tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dan yang kedua, pabrik-pabrik yang mencemari sungai itu harus didenda sebesar mungkin atau bahkan ditutup oleh pemerintah. Saya ganti bagian ini ya, sehingga penulisannya tepat.
dilakukan. Oke, sudah selesai. Ya. Ya, mengatasi to overcome problems ya, mengatasi masalah, to overcome problems. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran sungai di desa ini? Ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, penduduk desa ini harus dididik supaya tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dan yang kedua, pabrik-pabrik yang mencemari sungai itu harus didenda sebesar mungkin atau bahkan ditutup oleh pemerintah. Sudah bisa ya? Dengarkan sekali lagi untuk bisa mengucapkan tiap kata dengan tepat ya. Oke. Selanjutnya yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, the second kind of questions, kita bisa menggunakan ekspresi ini ya. Sebentar. Nah, saya ketikkan untuk bahasa Inggrisnya ya. Oke, jadi yang kedua, bagaimana bisa persoalan ini diatasi? Atau bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini? Ya, yang pertama kita menggunakan bentuk pasif, persoalan ini diatasi, the problem is overcome, how can this problem be overcome? Or you can say, how can this problem be solved? Seperti ini ya. Untuk poin yang kedua, kita menggunakan bentuk kalimat aktif. Bagaimana kita bisa mengatasi? Is one of the characteristic of active voice, right? Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini? How can we overcome the problem? Ya, untuk yang bagian pertama, how can this problem be solved? Bagaimana bisa persoalan ini diatasi? Or you might say using the active sentence, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini? Kita baca contohnya, perhatikan kosakata, cara pengucapan kosakata satu persatu ya. Pastikan kalian mengucapkan dengan tepat. Pencemaran udara merupakan masalah besar. Bagaimana masalah ini bisa diatasi? Banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Kita bisa membatasi penggunaan mobil. Industri pun bisa membantu dalam hal ini karena mereka bisa mengurangi pengeluaran asap. Ya, kalian bisa menggunakan bagaimana masalah ini diatasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan frase ini. Ya, ini foto saya dengan, kalian tahu binatang apa ini? Rhino? Ya, badak. Ini salah satu hewan di Indonesia yang juga terancam punah. Ya, khususnya badak bercula satu. Bercula, ini culanya ya. Nah, ini adalah cula. Nah, tapi ini bukan the real rhino ya. Ini adalah patung. Ini ada patung di salah satu tempat di area taman di Tawangmangu. Ya, saya coba naik. Kalau the real rhino, saya tidak berani ya. Kalau badak asli ya, takut. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaannya yang bisa kita gunakan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dalam hal ini? What can I do to help in this matter? Atau kalian bisa bilang, apa saya bisa ikut serta dalam program ini? Can I take part in this program? Apa saya bisa ikut serta, take part, ikut serta dalam program ini? Oke ya. Nah, berikutnya, ini adalah poin kita berikutnya hari ini. Kalau tadi kita bertanya, asking,
ya. Asking how we can solve problems. Dan di sini, now in the second part, we are learning about how to suggest, how to give suggestions, especially in terms of solutions, ya. Suggesting solutions. Use the following phrases to suggest possible solutions. There are also 3 points that we are learning today for suggesting solution. The first one is you can use kita bisa. Yang kedua, bagaimana kalau kita, ya. Dan yang ketiga, mengapa tidak. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari hari ini. Kita bahas satu persatu ya. Let's talk about this one by one. Memberikan saran berupa solusi dengan menggunakan kita bisa, we can. Let's read out the examples. Oke, kita baca contohnya. Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan listrik. Kita bisa mengurangi, reduce, ya, penggunaan listrik. Yang kedua, kita bisa mendaur ulang sampah. Kita bisa mendaur ulang sampah. Yang ketiga, kita bisa menjadi anggota WWF, World Wildlife Fund. Misalnya, kita bisa menggunakan kita bisa. We can do something to solve the problem. To reduce the use of electricity, to recycle trash, to be a member of WWF. Oke ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan frasa yang kedua. Selain kita bisa, kita juga dapat menggunakan bagaimana kalau kita. What if we? Kita baca contohnya lagi ya. Bagaimana kalau kita memperkenalkan, to introduce program daur ulang di sekolah. Bagaimana kalau kita memperkenalkan program daur ulang di sekolah? Kita bisa menggunakan kata memperkenalkan, to introduce the recycle program at school. Yang kedua, bagaimana kalau kita mengadakan gotong royong pembersihan wilayah desa? Kita bisa meminta warga desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. What if we hold or conduct gotong royong? Masih ingat ya? Jadi we have this mutual cooperations to work together with other people. Gotong royong pembersihan wilayah desa. We can ask the villagers, kita bisa meminta warga desa untuk berpartisipasi, to participate, ya, berpartisipasi dalam kegiatan itu. Yang pertama kita bisa, kedua bagaimana kalau kita. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah bagian yang ketiga, kita bisa menggunakan ekspresi frasa mengapa tidak. Ada 2 poin di sini, ya, ada 2 contoh, kita baca lagi ya. Contoh yang pertama, mengapa tidak? In English you have this expression why not? Ya, why not? Mengapa tidak mensponsori seekor orangutan di Sumatera atau di Kalimantan? Mengapa tidak menulis surat kepada Dewan Pemerintah Lokal dan meminta lebih banyak tong sampah di tempat-tempat umum? Ya, mengapa tidak menulis surat kepada Dewan Pemerintah Lokal dan meminta lebih banyak tong sampah di tempat-tempat umum? Oke? Ya. Nah, kita review sedikit, kita ulang sedikit yang sudah kita pelajari sebelum kita lanjut ke kelas untuk latihan-latihan khususnya to ask and suggest solutions ya. Kalian ingat-ingat ekspresinya, oke? Ingat,
Ekspresi yang bisa kita gunakan untuk asking. Yang pertama, kita bisa menggunakan apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa dikerjakan. Kedua, bagaimana bisa persoalan ini diatasi? Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini? Dan ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dalam hal ini? Untuk suggesting solutions, kita juga bisa menggunakan 3 ekspresi ini. Ada kita bisa, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita, followed by your solutions, ya. Dan yang ketiga, mengapa tidak, followed by the solutions too. Oke? Ya. So, do you have any questions so far? Adakah pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung di kelas atau bisa letakkan di kolom komentar di bawah video ini, ya. Nah, that's it for our lessons today. Cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Thank you for participating. Terima kasih sudah berpartisipasi dan belajar bersama di kelas ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih, stay safe and healthy ya. Ayo belajar bahasa Indonesia di kelas BIPA Surakarta. Terima kasih. Sampai jumpa.